Sebelum Maret 2020, keadaan Indonesia masih baik-baik saja. Jalanan masih ramai, pedagang masih berjualan seperti biasa. Pegawai kantor melakukan rutinitasnya, tempat-tempat wisata dipenuhi pengunjung. Aktivitas ekonomi seperti biasa, kerumunan menjadi hal yang biasa. Pada awal Desember 2019, kota Wuhan dikejutkan dengan mewabahnya sebuah penyakit tak dikenal. Sejumlah pasien terus berdatangan ke rumah sakit pusat kota Wuhan. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Awal Januari, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, yaitu sebuah virus corona jenis baru. Virus ini menyebar begitu cepat. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Akhir Januari, banyak tenaga medis mulai terinfeksi dan sakit. Negara-negara lain pun mulai melaporkan adanya kasus virus corona. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis untuk menghentikan semua transportasi. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di dunia, 50 orang meninggal. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Akan tetapi, hanya dalam waktu 2 bulan virus menyebar semakin cepat ke negara-negara lain. Baru pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Korbannya seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun yang berasal dari Depok. Setelah ditelusuri, penularan itu berasal dari WNA asal Jepang. Selang beberapa hari kemudian, 11 Maret 2020, muncul kasus pertama WNI meninggal akibat COVID-19. Korban meninggal di Solo, laki-laki berusia 59 tahun, sebelumnya menghadiri seminar di Bogor. Satgas Penanggulangan COVID pun agresif menyampaikan pencegahan penularan, serta penanganan korban baik di rumah sakit maupun yang sudah meninggal. Hingga 1 Desember 2020, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 543.975 dengan total pasien meninggal 17.081 orang dan total sembuh 454.800. Pandemi COVID-19 masih terus berjalan di Indonesia, tapi belum ada tanda-tanda bahwa penularan bisa dikendalikan. Trennya bahkan masih mengalami kenaikan. Pandemi COVID-19 memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di sektor kesehatan, terus bertambahnya para tenaga kesehatan yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia. Kehilangan ini jelas merugikan Indonesia dalam hal investasi sumber daya manusia di bidang kesehatan. Padahal kita sedang berperang maraton melawan COVID-19. Kehilangan tenaga medis adalah salah satu sinyal serius pertanda masih lemahnya program pengendalian pandemi ini di Indonesia. Di bidang pendidikan, sebagai upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19 semakin meluas, Kemendikbud mengambil kebijakan penerapan pembelajaran jarak jauh. Namun, PJJ rupanya menghadirkan sejumlah permasalahan yang harus dihadapi baik oleh tenaga pendidik maupun siswa. Permasalahan tersebut antara lain ketersediaan listrik dan jaringan internet. Selain itu, tidak sedikit keluarga yang tidak memiliki gawai sebagai sarana untuk mengikuti PJJ. Di bidang ekonomi, pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan.
Dengan kejadian-kejadian tersebut, jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar Aneka, maka dapat disimpulkan bahwa sikap nasionalisme di Indonesia masih kurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pada saat pandemi ini. Sehingga baik itu masyarakat ataupun tenaga medis yang terpapar bahkan sampai meninggal kian hari terus meningkat. Selain itu, usaha untuk mempertahankan mutu pendidikan di masa pandemi dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh masih menjadi permasalahan bagi sebagian besar siswa yang ada di Indonesia, terutama di daerah pinggiran yang memiliki kendala jaringan internet maupun kepemilikan gawai. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan tanggung jawab kita semua dan menjadi tanggung jawab bersama, agar Indonesia cepat sehat dan pulih kembali, sehingga Indonesia terbebas dari virus COVID-19.